Ibu ini punya telinga nggak? Bapak bilang apa? Hah? Maaf Pak, Ibu janji tidak akan mengulanginya. Enak sekali tinggal bilang maaf. Tidak, tolong jangan lakukan itu Pak. Bah, siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Apa mau kalian? Apa menurutmu? Dengan menikah kamu bisa sesuka hati menyakiti istrimu. Tapi aku hanya ingin memberi pelajaran pada istriku. Hei, memberi pelajaran tidak harus dengan cara kasar ya. Benar, bukankah Allah sudah berfirman, dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Maka bersikaplah yang baik kepada istrimu. Tapi aku udah capek. Dia tidak pernah menuruti kata-kataku. Jadi aku harus melakukan ini. Itu bukan alasan untuk bisa membenarkan kekerasan dalam rumah tangga. Benar, Allah melanjutkan firman-Nya, jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Maksudnya jika kamu bisa bersabar, maka insya Allah suatu hari nanti Allah akan melimpahkan berbagai kebaikan dalam pernikahanmu itu. Yah, tapi bagaimana jika aku tidak bersabar? Kan batas kesabaran orang beda-beda. Betul, tapi kamu tetap harus mengikuti cara yang diajarkan Allah. Aku mengikuti cara Allah kok. Aku pernah baca terjemahan Al-Quran yang isinya kita boleh memukul mereka. Gini-gini ya, disinilah pentingnya belajar pada ulama. Kamu tidak boleh memahami ayat-ayat Allah hanya dengan kemauanmu sendiri. Maksudnya, ayat yang kamu maksud itu adalah surah An-Nisa ayat 34 yang berisi tentang cara mensikapi istri yang nusyush. Nusyush, benar. Nusyush itu istri yang durhaka kepada suami. Misal meninggalkan rumah semaunya tanpa izin, menolak ajakan hubungan intim dengan suami padahal ia mampu, dan atau melarang suami masuk ke rumah. Nah, itu salah satunya yang dilakukan istriku. Jadi aku harus gimana? Pertama, kamu harus menasihatinya dahulu dengan cara yang baik. Jangan bicara kasar, karena bisa menghancurkan perasaannya. Jika masih tetap mengulanginya, kamu bisa melakukan pisah tempat tidur dengannya. Kalau masih mengulanginya, ini yang kamu maksud tadi. Kalau masih mengulanginya, kamu bisa memukulnya jika perlu. Tapi memukul di sini tidak boleh menyakiti atau melukai, dan jangan sampai membekas. Misal hanya sekedar menepuk badannya saja, karena tujuannya hanya untuk menegaskan bahwa dia telah bersalah. Oh begitu. Ya, tapi jika kamu seenaknya memukul istrimu, maka kamu telah menzalimi dia, dan bersiaplah menerima azab di dunia dan di akhirat. Tidak, aku sudah paham sekarang. Aku tidak akan lakukan itu. Nah, gitu dong, cakep. Ya sudah, jangan diulangi lagi ya Bu. Aku mau tidur sama anak-anak dulu. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar.